Eh, Pak Fahmi, Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Pesertanya belum masuk ya. Pak Fahmi ditunggu dulu. Kita juga masih nunggu Bang Faisal. Pak Fahmi, untuk materinya mau ditampilin sendiri atau dibantu? Saya aja sendiri Bu, nanti soalnya mau loncat-loncat kan. Oke, siap. Untuk pendaftarnya ada sekitar 22 orang Pak Fahmi, tapi untuk yang masuknya masih ini ya, masih belum bisa dipastikan. Kalau di grup ada sudah sekitar 30 orang. Ya, 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 ya. Bisa di-share link Zoom-nya Pak Fahmi kalau mau. Ini masih disable partisipannya. Apanya? Partisipannya masih disable. Ini saya nggak bisa nih. Host disable participant to screen sharing. Oh, I'm so sorry. Share screen ya. Oh, make co-host aja ya? Enggak, ding. Nggak Multiple akan share bisa. ya. Nggak akan Multiple bisa co-host. multiple share. Ini yang bikinnya Zoom-nya siapa? Hah? Temen Yang bikin Zoom-nya? Oh, berarti kayaknya Zoom-nya modelnya kayak yang saya. yang edu. Iya. Sebentar ya. Pak Fahmi, untuk Ibnu nanti tidak akan hadir kemungkinan karena sedang UTS. Kan lagi ngambil magister kenotariatan di Unisba. Siapa? Itu Ibnu yang harusnya jadi moderator katanya saudaranya Pak Fahmi ya? Bukan Aziz yang saudara saya mah. Oh, Faisal. Masa sih? Iya, makanya saya ketawa-tawa tadi. Oh, Baca tapi lagi di kenal belakang. Bang Faisalnya. Oh, sama Enggak, Bapak. enggak, Hmm. enggak. Dibaca Oh ya, Bapak ini dulu grup WA ya. iya 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 ya. Bapak, Oke. ini saya masukin peserta ya. So keep yourself mute first. Thank you.
Baik, Bapak Ibu, peserta webinar pembagian waris menurut hukum Islam, kita masih menunggu peserta yang lain dan juga pemateri satu lagi. Di sini sudah ada satu pemateri yang bergabung bersama kita, yaitu Bapak Fahmi Fatwa Rosyadi. Untuk selanjutnya kita masih menunggu kehadiran Pak Faisal. Sekitar 5 menit lagi, kurang lebih acara akan segera dimulai. Dimohon kepada Bapak Ibu juga untuk kembali bersiap, barangkali berkenan untuk mengaktifkan kameranya dan juga mematikan mikrofonnya supaya ketika jalannya webinar tidak terganggu penyampaian pematerinya. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, barangkali sekitar 1 menit lagi acara akan segera dimulai pada tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kita akan langsung melanjutkan kepada penyampaian materi dari Pak Fahmi barangkali. Jadi dimohon kepada Bapak Ibu peserta untuk mulai bersiap-siap dan juga kemudian barangkali berkenan untuk mengaktifkan kameranya sehingga nanti pemateri jadi lebih interaktif dengan Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih.
Baik, waktu sudah menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Bagaimana Pak Fahmi? Apakah kita bisa langsung mulai saja barangkali ya? Boleh? Ya. Baik, saya buka terlebih dahulu Pak Fahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu peserta webinar pembagian waris menurut hukum Islam yang diselenggarakan oleh komunitas belajar apa aja dan juga bekerja sama dengan Pusat Bantuan Hukum Pradi DPC Kota Bandung. Untuk selanjutnya barangkali perkenalkan saya Liza Zulhijjah selaku moderator dalam webinar hari ini. Seharusnya rekan saya, Saudara Ibnu, namun beliau sedang berhalangan, jadi saya yang menggantikan. Selamat pagi, Pak Bang Faisal. Terima kasih telah bergabung. Pagi juga, Lisa. Ya, baik, baik Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya, marilah sebelum kita memulai webinar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai, terima kasih. Untuk selanjutnya Bapak dan Ibu, barangkali untuk mempersingkat waktu kita langsung masuk kepada penyampaian materi yang pertama, yaitu dari Bapak Fahmi Fatwa Rosyadi. Beliau merupakan rekan saya di Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. Sebelumnya saya akan membacakan kurikulum vitae dari Bapak Fahmi. Nama lengkap Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, SSY MSI. Beliau lahir di Cimahi 19 Januari 1989. Beliau saat ini merupakan dosen tetap di Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung. Selain itu, beliau juga sebagai tim Hisab Rukyat di Fakultas Syariah dan juga merupakan Eclipse Expedition Team di Imah Noong Observatory Lembang, Bandung. Dan untuk background pendidikan beliau menyelesaikan S1 beliau di Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta, kemudian juga menyelesaikan pendidikan S2 beliau di IAIN UIN ya. Kalau dulu IAIN sekarang sudah menjadi UIN, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, dan saat ini beliau juga tengah menempuh pendidikan doktoral atau S3 beliau di UIN Wali Songo Semarang. Baik, langsung saja barangkali Pak Fahmi untuk mempersingkat waktu. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Untuk waktu tidak terbatas 15 menit Pak Fahmi, jadi bisa langsung ya menyampaikan materi secara maksimal. Nanti akan dilanjut dengan sesi tanya jawab setelah Pak Faisal nanti menyampaikan materi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Liza atas kesempatannya. Yang saya hormati Bapak ya Bang Faisal ya. Ini anak adiknya Acep ya, benar ya? Siapa? Acep, ponakannya Teh Aam ya. Saya tadi di WA sama Abah Ende, ternyata katanya yang Bang Aziz ini masih saudara ya. Aziz Bu Ella Pak Hasan. Oh, benar ya? Iya, saya juga. Oh, ternyata ada saudara saya juga. Alhamdulillah, Wilujeng. Alhamdulillah ya. Dan juga Ibu Liza dan juga rekan-rekan semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin wa binasta'in ala umurina wadin wassalatu wassalamu ala syafi'in wa mursalin wa ala alihi washabihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli zidna ilman wa tafahman. Baik, di kesempatan kali ini banyak pembahasan yang berkaitan, namun dengan waktu yang singkat tentunya saya hanya akan menjabarkan poin-poin pentingnya saja. Jadi nanti dari slide yang sudah di-share ada beberapa hal yang perlu ditekankan, dan juga nanti mungkin saya akan bahas beberapa kasuitas yang ada dalam hukum waris Islam. Bu Liza nanti tolong diingatkan ya kalau misalkan 2 menit mau habis. Baik, Pak. Oke, sudah terlihat ya, sudah nampak. Nah, berbicara tentang hukum waris Islam, tentunya kita akan merujuk kepada sumber utamanya dan juga hadis. Di Al-Quran sendiri, pembahasan tentang waris memang terdapat di beberapa ayat, namun ketentuan terkait besar jumlahnya ashabul furud atau furud muqaddarah. Maksudnya furud muqaddarah itu apa? Bagian-bagian dari para ahli waris ini dijelaskan hanya dalam 3
Di Al-Quran surat An-Nisa ayat 11, An-Nisa ayat 12, dan ayat 176. Nah, sebelumnya kita lihat dulu nih beberapa ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang hak waris. Yang pertama, dari An-Nisa ayat 7. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lirijali nasibu mimma taraka walil aqrabun wan nisa'i nasibu mimma taraka walil aqrabun mimma qalla minhu wa kathara mafruḍa. Nah, dari sini terlihat jadi bahwasannya laki-laki maupun perempuan dan begitu juga anak-anak dengan alasan mereka tidak ikut berperang, mereka tidak memperkuat kabilah dan juga apalagi anak-anak seperti itu. Nah, turunnya ayat ini kemudian mengubah tata kehidupan masyarakat jahiliyah ketika itu menjadi perempuan asalnya tidak menjadi objek warisan menjadi ahli waris seperti itu. Nah, juga di sini ada Al-Quran soal Anfal, walladzina amanu min ba'di hajaru wajahadu ma'akum faulaika minkum wa ulul arham ba'duhum la yabani fi kitabillah innallaha bikulli syai'in alim. Nah, di sini yang dipenekanan adalah kata ulul arham. Jadi kerabat terdekat atau yang punya hubungan kerabat itu juga mereka berhak mendapatkan warisan. Ayat lainnya adalah Ahzab, ulul arham ba'duhum aula bi ba'din. Orang-orang yang punya hubungan darah satu sama lain ini lebih berhak mewaris dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmin dan juga orang-orang muhajirin, kecuali kalau kamu hendak berbuat baik kepada saudara-saudara seagama. Jadi dulu itu ketika baginda Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, kemudian bersaudaralah singkatnya ya, bersaudara ke muhajirin kaum Ansor. Nah, ketika kaum Ansor ini ingin memberikan warisan kepada kaum muhajirin, ternyata kata baginda Rasulullah dan juga dikuatkan dengan turunnya ayat ini bahwasanya mereka yang mempunyai hubungan darah itu berhak mendapatkan hak warisan dibandingkan kaum muhajirin yang tidak berhak mendapatkan yang tidak ada hubungan darahnya, kecuali ada sesuatu sebagai bentuk hadiah lah yang diberikan oleh ahli waris kepada kaum muhajirin, seperti itu. Kemudian, nah ini penjelasannya sudah dijelaskan ya. Oke, nah ini yang tadi sudah saya jelaskan dikit, sengaja dari 63 slide mungkin saya akan ringkas aja, tidak banyak. Pada permulaan datangnya Islam, kaum muhajirin dan kaum ansar saling mewarisi, namun justru saudara mereka yang senasab tidak mendapat warisan. Oleh karenanya dengan turun ayat tadi mengubah kondisi tersebut. Nah, sehingga Islam menjadi agama yang kuat. Kaum muslimin telah benar-benar mantap menjalankan ajaran agamanya dan kaidah-kaidah agama juga telah begitu maka dalam hati setiap muslim. Nah, setelah peristiwa pelabuhan kota Makkah, Allah Subhanahu wa taala memansuhkan atau menghapuskan hukum pewarisan yang disebabkan hijrahnya dan juga persaudaraan dengan hukum warisan yang disebabkan oleh nasab dan kekerabatan. Jadi sebenarnya dahulu awalnya sebelum adanya turun Al-Quran soal Nisa ini yang penting sesama muslim itu bisa saling mewarisi. Namun setelah turunnya ayat An-Nisa ini melengkapi. Jadi bahwa sekalian memansuh hukum pewarisan yang disebabkan oleh hijrah dan persaudaraan. Nah, kemudian ini tadi dulu itu perempuan sama anak-anak itu nggak dapat waris, tapi turunnya ayat 7 dalam surah An-Nisa ini menghilangkan bentuk kezaliman yang menimpa wanita dan juga anak-anak. Nah, ini sudah ini kita lewat. Nah, kemudian kita lihat sebenarnya waris itu apa? Kalau kita yang kenal kan waris itu warisan. Nah, tapi ternyata waris ini mengandung arti perpindahannya suatu dari seseorang yang kepada orang lain atau dari satu kaum kepada kaum lain
yang berkaitan dengan harta ataupun lainnya. Jadi nanti lihat, warisan itu tidak hanya dalam bentuk harta saja peninggalan. Ternyata hutang piutang juga itu merupakan kewajiban ahli waris untuk menunaikannya. Jangan mau enaknya saja. Seperti itu. Ini dalam aspek hukum Islamnya ya. Kemudian, ini sudah. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Naml ayat 16, "Wa waritha Sulaiman Daud." Jadi dan Sulaiman itu telah mewarisi Daud. Dalam hadis juga ditemukan al-ulama'u warathul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Jadi yang diwariskan itu tidak hanya sebatas harta peninggalan saja. Ternyata ilmu pun itu juga bisa diwariskan. Nah, ayat-ayat Al-Quran ini mengisyaratkan bahwa Nabi Sulaiman di samping mewariskan kenabian, mewarisi kenabian dari Nabi Daud alaihissalam, juga mewaris kerajaan dan kekuasaannya. Sedangkan bunyi hadis mengisyaratkan bahwa yang diwaris oleh ulama dari para nabi tentu saja bukan harta, tapi ilmu agama dan juga tugas dakwah. Al-ulama'u warathatul anbiya. Kemudian ini kalau kata waris itu kita sering juga mendengar dalam istilah Arab itu faraid, sama dalam pengertiannya yaitu pemberian suatu harta dari orang yang meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup. Nah, dari tadi Al-Quran sedikit kita akan bahas tentang hadis yang menerangkan tentang waris. Saya tidak mengambil banyak, hanya 3. Nah, namun ini penting. Al-hikul faraido bi ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakarin. Berikanlah hak waris itu kepada ahli waris yang berhak menerimanya, dan sisanya diberikan kepada ahli waris yang terdekat hubungan keluargaannya dengan orang-orang yang mewariskannya. Jadi ini menguatkan dari Al-Quran surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Hadis lainnya menerangkan dari Abu Musa al-Asy'ari, ditanya tentang hak waris seorang anak perempuan yang mewaris bersama dengan cucu perempuan. Jadi ada anak perempuan dan juga ada cucu perempuan, keturunan anak laki-laki, dan juga ada saudari kandung. Abu Musa menjawab, bagian anak perempuan setengah dan bagian saudari sekandung sisanya setengah. Merasa tidak puas dengan jawaban tersebut, orang itu kemudian bertanya kepada Ibnu Mas'ud. Beliau menjawab, saya akan menjawab masalah tersebut berdasarkan ketentuan Rasulullah SAW. Bagi anak perempuan setengah, cucu perempuan 1/6 sebagai pelengkap 2/3, dan sisanya diberikan kepada saudari sekandung. Berarti 1/3 ya bagian saudari sekandung. Dan juga, nah ini jadi waris itu kalau misalkan hukumnya ada di Al-Quran, ternyata penjelasan yang lain itu dikuatkan daripada riwayat hadis-hadis. Nanti makanya kenapa, bagaimana kita bisa tahu rukun dan syarat waris, itulah kita tahunya dari para sahabat, karena tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran bahwasannya rukun waris itu bla, syarat waris itu bla bla bla, seperti itu. Nah, kita lihat hukum pelajari masalah hukum waris. Ta'lamul fara'idha, ta'lamul Qur'ana wa 'allamuhun nasa wa ta'lamul fara'idha wa 'allamuhun nasa fa ini mulun maqbul. Wa inna hadha 'ilma sayqbadu wa tazharu fitan wa hatta yakhtalifa ithnani fil fara'id fala yajidani fala yajidani man yafsiru bainahuma. Ini. Jadi mempelajari Al-Qur'an, pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkanlah kepada orang lain, serta pelajari faraid atau ilmu waris dan ajarkanlah kepada orang lain. Sesungguhnya aku seorang yang bakal meninggal. Dan ilmu ini pun akan sirna hingga akan muncul fitnah. Jadi nanti ilmu yang akan pertama kali cabut adalah ilmu waris. Bukan berarti ilmu waris cabut, tapi tidak. Mereka yang menekuni warisnya ini meninggalnya akan lebih dahulu. Sehingga nanti kelama-kelamaan akan muncul fitnah. Bukankah saat ini sudah banyak terjadi kerusakan rumah tangga karena disebabkan waris? Nah, itu sudah pertanda-tanda dan kiamat ya. Bahkan akan terjadi 2 orang yang akan berselisih dalam hal pembagian hak waris.
yang mesti ia terima. Namun keduanya tidak mendapati orang yang dapat menyelesaikan perselisihan tersebut. Nah ini sudah diwanti-wanti oleh baginda Rasulullah SAW. Makanya supaya ilmu ini terus bisa diamalkan, pahala juga mengalir ya. Yuk kita pelajari waris Islam dan juga kita terapkan minimal di keluarga kita. Nah, sehingga dari tadi hukumnya mempelajari waris ini adalah fardu kifayah. Artinya apa? Jika sudah yang pelajari mengajarkan, maka kewajiban yang lain menjadi gugur. Ini harus kita perhatikan bagian rekan-rekan yang beragama Islam. Tilka hududullahi wa mitillah wa rasuluhu yadkhulu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidin fiha. Nah, kadang ada kayak gini permasalahannya. Ini kita lihat. Hukum-hukum tersebut, ini kan ayat 13. Sebelum itu ayat 11 12 itu yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu unthayain ila akhir sampai terakhir itu membahas tentang besarnya bagian waris yang diperoleh oleh ahli waris yang ditinggalkan dari yang meninggal dunia. Ayat 13 yang kemudian menjelaskan tentang ini. Ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang tadi itu 11 dan 12. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan masukkan ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Sedangkan mereka kekal di dalamnya, itu kemenangan yang besar. Jadi sebenarnya ini, yang saya khawatirkan adalah banyak masyarakat Islam yang mereka itu lebih mengedepankan kemaslahatan keluarganya. Dalam arti apa? Waris itu harusnya bagian laki-laki itu 2 berbanding 1 dengan bagian perempuan. Supaya tidak terjadi sengketa, ini udah bagi rata saja. Tanpa harus mengedepankan terlebih dahulu sistem waris Islam yang dilaksanakan. Nah, seperti apa modelnya nanti kita akan lihat. Oke. Nah, ayat 14-nya lihat. Nah, kalau ayat ke-13 itu menjelaskan tentang pahala mereka yang menerapkan waris Islam. Nah, kempasan lihat ayat ke-14-nya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa ta'adda hududahu. Barang siapa yang menurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah masuk ke dalam api neraka. Nah, luar biasa sekali. Jadi, mereka yang sudah tahu waris Islam tapi mereka tidak menerapkannya, ini bahaya. Bukan jannah, tapi lawannya neraka. Kayak gitu. Apalagi misalkan, aduh saya sudah bagi waris nih, tapi kemarin diratakan bagaimana sekarang saya baru belajar tentang waris Islam, dikumpulkan lagi ahli warisnya, kemudian di situ harus ada ijab qabul. Ijab qabul dalam arti apa? Misalkan, aduh saya ada harta abang nih yang kepake sama saya, gimana bang? Apakah masuk ke hutang setelah perhitungan tentunya ya? Apakah masuk ke hutang atau mau diikhlaskan? Nanti tentunya harus ada penengah, nggak boleh ahli waris semuanya, tapi ditengahi oleh seorang yang mereka dipercaya bisa mengerti dalam pembagian waris Islam. Ya, ini dipilih, ditunjuk oleh ahli waris semuanya. Oh ya udah nggak apa-apa deh. Nah, kalau misalkan diikhlaskan, karena itu memang sudah terjadi lama sekali, itu akan menjadi pahala yang luar biasa bagi mereka yang mengikhlaskannya. Gitu. Kemudian, nah ini sudah. Oke, ada pertanyaan kemudian ya. Mengapa bagian kaum laki-laki itu 2 kali lipat dari bagian kaum perempuan? Nah ini banyak sekali nih yang sering dipertanyakan. Kok berarti Al-Quran Islam itu nggak adil ya? Kenapa perempuan itu cuma dapat setengah, laki-laki dapat 1? Faktanya, kaum perempuan ini jauh lebih banyak membutuhkannya. Benar kan? Jadi di samping mereka itu lemah, mungkin beberapanya, tapi mereka juga ternyata sangat membutuhkan bantuan moral dan material. Harusnya lebih banyak dari perempuan. Ini logikanya seperti itu. Tapi ternyata, lihat, pertama, kaum perempuan selalu harus dipenuhi kebutuhan dan keperluannya, of course. Dan dalam hal nafkahnya, kaum perempuan ini wajib diberikan oleh siapa? Oleh ayahnya, saudara laki-lakinya, anaknya, atau siapa saja yang mampu di antara kaum laki-laki dan kerabatnya. Kedua, kaum perempuan tidak diwajibkan memberikan nafkah pada siapapun. Sebaliknya, laki-laki itu wajib memberi nafkah kepada keluarga dan juga kerabatnya. Itu. Ketiga alasannya, nafkah atau pengeluaran kaum laki-laki jauh lebih besar dibandingkan kaum perempuan. Dengan demikian, kebutuhan kaum laki-laki untuk mendapatkan dan memiliki harta jauh lebih besar dan dibandingkan dengan kaum perempuan. Yang keempat,
Kaum laki-laki diwajibkan untuk membayar mahar kepada istrinya. Kalau perempuan kan tidak menerima mahar justru. Dan ada kewajiban juga nih membiayai sandang, pangan, dan papan. Perempuan tidak, nggak ada kewajiban di sana. Nah, kayak gitu. Dan kebutuhan pendidikan anak, pengobatan jika anak sakit, termasuk istri yang siapa dibebankan kepada pundak laki-laki. Makanya lucu kalau kata saya, kalau misalkan ada kaum perempuan yang mereka itu biasanya aliran feminisme. Mereka itu beranggapan, kenapa sampai perempuan itu dianggap tidak seimbang dengan kaum laki-laki. Padahal lihat, jika kan jatah perempuan, anak perempuan itu setengah. Nah, kalau jatah anak laki-laki itu asobah atau sisa. Perempuan kalau seorang diri, tidak ada saudara, tidak ada kakek, nenek semuanya, dia tuh tunggal sebagai ahli waris. Hartanya itu akan diberikan kepada dia berapa jatahnya setengah. Katakan 10 juta. 10 juta akan diberikan ke anak perempuan itu setengah. Menjadi 5 juta. Sisanya kemana? Ya, sisanya diberikan lagi kepada ahli waris yang ada. Siapa? Perempuan lari lagi. Berarti totalnya perempuan akan mendapat 10 juta. Kalau anak laki-laki jelas. Semuanya diberikan kepada anak laki-laki yang masih hidup. Nah, dari sini saya akan langsung ke bagian masing-masing ya. Tapi mungkin ini saya akan singkat saja. Ini mungkin nanti teman-teman bisa baca di PowerPoint-nya. Saya akan masuk ke ahli waris. Ahli waris laki-laki ada 15, anak laki-laki, cucu laki-laki. Jadi gini, kalau dari pohonnya ya, yang meninggal itu punya anak laki-laki, kemudian punya cucu dari keturunan anak laki-laki. Tapi garisnya garis anak laki-laki ya. Bukan berarti ini patrilineal, tidak. Ini berbeda karena di situ nanti saudara dan saudari sekandung juga akan dapat jadi ahli waris. Jadi ini yang ada dalam Al-Quran. Nah, laki-laki dan perempuan ini semuanya ada di Al-Quran surah An-Nisa terkait besar bagiannya. Di sini juga saya membahas pengelompokannya ada 2. Yang pertama, mereka yang sudah pasti mendapatkan warisannya atau kita kenal ashabul furud. Yang ashabul furud itu mereka yang berhak mendapatkan bagian waris sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Al-Quran. Ada setengah, seperempat, seperdelapan. Ada yang sepertiga, seperenam, ada lagi 2/3. Nah, ada juga yang mendapatkan sebagai asobah atau ahli waris yang berhak mendapatkan warisan secara tidak pasti, sisa. Kalau misalkan hartanya habis, ya udah nggak dapat. Tapi kalau misalkan ada sisa, ya dia dapat sisanya. Bisa besar, bisa kecil. Nah, ini bagiannya kalau misalnya dalam Al-Quran ada yang dapat setengah. Nah, ada yang dapat seperdua. Di sini suami kalau misalkan tidak ada anak, semua siapa lagi yang dapat seperdua, anak perempuan tunggal. Kemudian ada juga laki-laki, tapi ada syaratnya ya. Ini syaratnya yang harus kita pahami juga. Jadi kalau misalkan menghitung hukum waris Islam itu nggak harus dihafal sebenarnya. Bisa juga Anda membacanya. Dan juga siapa lagi saudari sekandung dapat setengah, dan juga saudari seayah itu 5 orang. Nanti juga yang seperempat dapatnya suami dan juga istri. Istri dapat seperempat kapan, suami dapat seperempat kapan. Yang dapat seperdelapan cuma 1, yaitu istri jika ia mempunyai keturunan. Ada juga 2/3. 2/3 ini anak perempuan 2 orang atau lebih, 2 cucu perempuan keturunan laki-laki, 2 orang saudari kandung, dan juga ada 2 orang saudari perempuan seayah. Ada yang dapat 1/3 itu siapa? Ibu dengan beberapa syaratnya tentunya ya. Dan juga ada saudara dan atau saudari seibu yang jumlahnya 2 orang. 2 orang ke atas dapatnya 1/3. Dan yang terakhir ada yang 1/6, ada seorang ayah, kakek, kemudian ibu, cucu perempuan keturunan sebagai pelengkap 2/3 tadi, ada saudari seayah, nenek sohiha, saudari atau saudara seibu. Nah, ini contoh perhitungan, tapi mungkin nanti kita akan bahas jika memang ada pertanyaan. Ini baru kulitnya saja ya. Ini tuh jadi karena sebenarnya banyak sekali pembahasan tentang waris Islam, namun nanti insya Allah kita akan bahas lebih jauh lewat dialog mungkin ya, langsung kepada studi kasualitas yang jika memang nanti akan kita bahas bersama di sesi pertanyaan. Mungkin itu ya
Bu Liza, yang saya sampaikan sebagai pengenalan tentang hukum waris Islam. Terima kasih Bu Liza. Ya, sama-sama Pak Fahmi. Maaf ya kalau lamaan. Nanti mungkin kalau ada kasus bisa kita diskusi ya. Ya, baik. Terima kasih Pak Fahmi yang telah menyampaikan materinya terkait dengan pembagian hukum waris menurut hukum Islam yang tadi telah disampaikan bagaimana hukumnya untuk Muslim itu menggunakan pembagian waris menurut Islam. Kemudian juga tadi sempat disampaikan terkait dengan sejarahnya. Kemudian juga terkait dengan hakikat kenapa sih bagian perempuan barangkali ya Pak Fahmi kalau misalkan dari nominal angka jauh lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki gitu. Dan kemudian juga tadi sudah beliau menyampaikan terkait dengan bagaimana sih nominal atau pembagian dari waris menurut Al-Quran itu sendiri. Untuk selanjutnya barangkali Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk kepada materi kedua, akan saya sampaikan bahwa untuk PowerPoint nanti akan dibagikan di grup melalui grup peserta yang ada, akan kami share linknya dari materi sesi yang pertama sampai dengan sesi yang ketiga hari ini, dan untuk selanjutnya presensi akan kami sampaikan di sesi diskusi tanya-jawab atau tanya jawab nanti. Dan kemudian bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa menyampaikan pertanyaannya via kolom chat Zoom ini, nanti akan disampaikan pada saat sesi diskusi, atau nanti juga bisa bertanya secara langsung sehingga nanti pemateri dan peserta bisa berkomunikasi secara lebih interaktif. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk kepada sesi yang kedua, yaitu penyampaian materi terkait dengan mekanisme penyelesaian sengketa dan juga mitigasi resiko dari pembagian waris menurut Islam yang akan disampaikan oleh Bang Faisal. Saya akan sampaikan untuk beliau, yaitu tempat tanggal lahir beliau adalah Bandung 22 Juni tahun 1990, kemudian beliau menyelesaikan pendidikan S1 beliau dari Universitas Parahyangan, kemudian juga S2 di IKOPIN, kemudian beliau saat ini merupakan pengurus DPC Peradi Bandung, bidang pendidikan dan pelatihan, kemudian juga beliau saat ini merupakan Wakil Ketua 2 Pusat Bantuan Hukum DPC Peradi Kota Bandung. Beliau juga telah mempunyai kantor hukum sendiri, yaitu Law Office Faisal Abdul Aziz dan Associate, Jalan Golf Selatan nomor 9, nomor 32 Arca Manik Kota Bandung, dan juga untuk kantor Sekretariat DPC Pradi Bandung berada di Jalan Telaga Bodas nomor 40 Lengkong Kota Bandung. Baik, untuk mempersingkat waktu saya akan langsung mempersilahkan kepada Bang Faisal. Mangga Bang Faisal. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suaranya jelas ya? Ya, sudah Jelas. Jelas? Ya, alhamdulillah. Sebelum lanjut materi, insya Allah saya ucapkan terima kasih pada komunitas BBA ya, yang sudah memberikan kesempatan kepada saya juga untuk memaparkan atau sharing atau belajar bareng ya, belajar bareng tentang hal-hal yang berkait dengan waris. Sebelum itu saya sapa juga buat Kang Fahmi dari narasumber yang pertama. Assalamualaikum Kang, sehat? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Alhamdulillah. Buat Ibu moderator juga nih, Kak Lisa nih, gimana, sehat Kak Lisa? Alhamdulillah Bang, sehat. Ya, gak lupa juga buat peserta yang udah join di Zoom ini, terima kasih. Kita belajar bareng-bareng ya. Bentar. Slide-nya udah sebentar. Ada suaranya? Terdengar Bang? Ya. Ada? Ada. Oke. Kali ini saya akan membahas mengenai penyelesaian sengketa waris dalam Islam. Nah, hal-hal apa-apa aja yang saya jelaskan di sini berdasarkan pengalaman saya berperkara di pengadilan agama maupun di pengadilan negeri, baik waris yang Muslim maupun yang non-Muslim. Karena kekhususannya di sini adalah membahas mengenai waris Islam, maka
aturan-aturan atau dampak hukum yang saya tuangkan dalam PowerPoint ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan hukum waris Islam. Oke, ini CV singkat saya tadi sudah dijelaskan oleh Lisa. Topik pembahasan yang ada dua nih topik pembahasan yang saya buat tentang penyelesaian sengketa waris Islam. Pertama, mitigasi risiko sengketa waris, dengan kata lain upaya atau cara mencegah agar tidak terjadi sengketa waris itu yang pertama. Dan yang kedua, mekanisme penyelesaian sengketa waris serta pelaksanaan putusan pengadilan mengenai waris. Nah, penyelesaian sengketa di sini nanti akan saya jelaskan dengan beberapa cara, mungkin hanya secara gambaran umum karena cara-cara menyelesaikan waris itu banyak, cuman yang lebih relevan dan sesuai dengan pengalaman saya berperkara selaku kuasa hukum ahli waris, saya akan jelaskan di slide-slide selanjutnya ya. Mengenai mitigasi risiko sengketa waris. Nah, untuk rekan-rekan gini, seiring perkembangan zaman sekarang pengetahuan mengenai hukum waris Islam merupakan satu hal yang penting. Kenapa? Karena berdasarkan pengalaman saya berperkara, apalagi di kampung-kampung ya gitu ya, banyak yang konsultasi juga ke saya bahwa penyelesaian hukum waris Islam itu tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, baik hukum positif Indonesia, kompilasi hukum Islam maupun hukum waris gitu. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena tidak semua orang mengetahui hakikat mengenai penyelesaian sengketa waris dalam Islam. Bagaimana sih cara membagi hukum waris menurut Islam itu seperti apa? Gitu. Mungkin tadi dari narasumber dari Kang Fahmi sebelumnya bahwa kenapa kok anak perempuan itu kok bisa lebih kecil nih daripada anak laki-laki dan lain sebagainya, gitu kan? Nah, itu untuk sekarang hal tersebut atau ilmu yang mengenai waris tersebut itu harus banyak orang yang paham gitu agar menghindari sengketa waris terjadi gitu ya. Nah, hak ahli waris dalam mendapatkan harta waris dari pewaris banyak yang terabaikan nih gitu kan, karena memang orang nggak paham hukum warisnya seperti apa, bahkan apakah seorang ahli waris itu misalnya si A itu kebagian nggak sih dari harta si B atau dari harta si C. Nah, itu banyak yang nggak paham gitu. Makanya tidak sedikit orang berperkara di pengadilan agama mengenai waris gitu ya. Pembahasan menarik gitu kan. Saya pegang perkara dari tahun 2018 sampai kebetulan sampai Mahkamah Agung sekarang. Saya selaku kuasa hukum tergugat, itu nanti kita belajar bareng-bareng di akhir ya. Penggugat dan tergugat berseteruan di pengadilan agama mempertahankan atau memperjuangkan hak atas waris. Nah, mempertahankan atau memperjuangkan hak atas waris tersebut memang didasari dengan faktor-faktor tertentu gitu ya. Nanti kita lihat di slide berikutnya, oke? Nah, penyebab timbulnya sengketa waris. Nah, ini nih. Berdasarkan pengalaman berperkara, saya selaku kuasa hukum ahli waris, saya jadi lawyer disumpah itu dari tahun 2015 sampai sekarang. Nah, berdasarkan pengalaman saya bahwa penyebab timbulnya sengketa waris itu diantaranya ada 3 nih. Pertama, bahwa orang tidak memahami kaidah hukum waris Islam. Itu satu. Yang kedua, tentang faktor ekonomi. Ya. Dan yang ketiga, nah ini nih yang nomor 1 dan nomor 2 biasanya ujung-ujungnya pasti ke sini nih, serakah atas harta waris. Nah, 3 hal ini yang rata-rata menjadi penyebab utama mengapa antar ahli waris itu terjadi sengketa. Gitu. Bahkan ada juga kok, saya pernah berperkara juga, ada juga kok yang memang pihak penggugat itu sebetulnya sudah mengerti, bahkan paham mengenai hukum waris, tapi tetap aja perkaranya tetap diperkarakan ke pengadilan agama gitu. Nah, jadi 3 faktor ini merupakan hal yang utama mengapa seseorang itu bersengketa tentang waris. Ya. Nah,
Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah atau mengurangi risiko timbulnya sengketa waris. Pertama, mengetahui dan memahami kaidah hukum waris Islam jelas, gitu ya. Meskipun memang harus butuh pengkajian yang benar-benar kritis ya, gitu karena alhamdulillah karena memang hukum waris Islam itu sangat detail membaginya kepada ahli waris gitu kan. Pertama, mengetahui dan memahami kaidah hukum waris Islam, dan yang kedua, mengetahui dan memahami dampak hukum mengenai pewarisan baik secara perdata maupun secara pidana. Nah, di sini kebanyakan orang nih nggak paham. Contoh kecilnya misalnya ada satu budal waris ya atau harta waris atau budal waris yang memang dijual sepihak oleh ahli waris yang lain tanpa persetujuan ahli waris lainnya. Itu banyak banget yang kayak gitu. Entah itu dijual atau dijadikan objek hak tanggungan ke bank dan lain-lain, itu banyak banget yang kayak gitu. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena orang tersebut itu tidak memahami dampak hukum mengenai pewarisan baik secara perdata maupun secara pidana. Dan yang ketiga, ini yang menurut saya ini paling relevan ya, biar tidak terjadi sengketa waris di kemudian hari. Pewaris semasa hidupnya atau sebelum meninggal dunia sudah membagi hartanya kepada seseorang secara tertulis yang diketahui oleh ahli warisnya. Jadi contohnya kayak gini. Misalnya A dengan B menikah punya 3 orang anak. Nah, A itu sebagai seorang kepala rumah tangga, B itu seorang ibu rumah tangga, dan CDE itu anak gitu. Nah, A atau B sebelum meninggal dunia ya, itu sudah ngasih tahu nih ke anak-anaknya. Misalnya nih hartanya tuh ada 3 mobil dan 3 rumah. Misalnya rumah pertama dan mobil pertama dikasih ke anak pertama, mobil kedua dan rumah kedua dikasih ke anak kedua, mobil ketiga dan rumah ketiga dikasih ke anak ketiga. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini yang menurut saya memang saya juga banyak menyelesaikan penyelesaian yang seperti ini gitu, secara non litigasi. Dan alhamdulillah sampai sekarang tidak ada keluhan, bahkan tidak ada yang saya tahu dari klien-klien saya tidak ada yang mereka bersengketa sampai sekarang gitu. Karena saya selalu memberikan satu nasihat hukum atau advice hukum yang memang kalau misalnya nanti meninggal udah aja nih kasih ke sini ya berdasarkan kesepakatan gitu. Jadi memang diketahui oleh seluruh ahli warisnya dengan catatan sebelum orang tua meninggal dunia ya atau pewaris meninggal dunia gitu. Nah, untuk mekanisme penyelesaian sengketa waris serta pelaksanaan putusan pengadilan agama. Nah, ini yang memang harus kita pahami baik-baik gitu kan. Pertama, penyelesaian sengketa waris itu pertama dapat dilakukan atau melalui ke pengadilan agama. Ya, yang kedua, berdasarkan musyawarah mufakat para ahli waris. Ini tertera dalam pasal 183 kompilasi hukum Islam. Tapi poin B ini ada syaratnya nih, nanti di slide berikutnya saya jelaskan ya. Nah, atau yang ketiga, pembagian waris sesuai dengan hak dan bagian ahli waris berdasarkan ketentuan hukum Islam. Itu. Nah, pasal 183 kompilasi hukum Islam pun B dengan C itu pun memang ketentuan yang ada dalam hukum Islam. Cuman di sini berbeda cara membaginya gitu ya, cara menyelesaikan pembagian warisnya. Nah, untuk poin C ini, kenapa saya garis merah, gitu kan? Nah, ini saya hanya memberitahu dasar-dasar hukum yang ada di kompilasi hukum Islam. Itu penghitungannya per berapa, mungkin itu sudah dijelaskan oleh Kang Fahmi tadi bahwa perempuan dapat berapa bagian, laki-laki mendapat berapa bagian. Kalau misalnya anak perempuan nih hanya satu, dapatnya berapa bagian. Kalau lebih dari 2 orang berapa bagian, gitu kan? Apa itu asobah, apa itu aul, apa itu rad dan lain-lain. Nah, itu di sini saya hanya memberikan dasar hukumnya saja karena kalau saya jelaskan semua mungkin harus 1 semester ya Kak Liza ya. Saya jelasin. Gitu. Nah, pertama penyelesaian sengketa waris melalui gugatan ke pengadilan agama. Nah, apabila ahli waris terjadi sengketa waris, maka dapat diselesaikan melalui gugatan harta waris ke pengadilan agama sesuai dengan domisili tergugat. Oke. Nah, di sini perlu diperhatikan oleh rekan-rekan semua gitu bahwa
Yang gugatan harta waris ke pengadilan agama itu harus sesuai dengan domisili tergugat. Secara hukum disebut dengan asas actor sequitur forum rei. Nah, kalau tergugatnya lebih dari satu dan domisilinya beda-beda nih, maka gugatan harta waris diajukan ke pengadilan agama salah satu domisili tergugat. Nanti saya kasih contohnya ya di belakang. Apabila tergugat tidak diketahui domisilinya, maka gugatan harta waris diajukan sesuai dengan domisili penggugat. Gitu. Nah, contohnya gini. Misalnya nih A berdomisili di Kota Bandung, menggugat B yang berdomisili di Cianjur. Maka gugatan harta waris diajukan ke Pengadilan Agama Cianjur. Kenapa? Karena berdasarkan asas actor sequitur forum rei tadi. Forum rei tadi bahwa gugatan diajukan ke domisili tergugat. Hati-hati di sini ya, alamat dan domisili itu bisa saja berbeda. Gitu. Jadi secara hukum itu harus domisili tempat tinggalnya saat itu si tergugat di mana. Meskipun KTP-nya di Sumedang, ternyata si tergugatnya ada di Cianjur, berarti itu harus gugatnya ke Pengadilan Agama Cianjur, bukan ke Pengadilan Agama Sumedang. Gitu. Nah, A berdomisili di Kota Bandung, menggugat B yang berdomisili di Cianjur, C yang berdomisili di Bogor, dan D yang berdomisili di Jakarta Timur. Maka gugatan harta waris diajukan ke Pengadilan Agama Cianjur atau Pengadilan Agama Bogor atau Pengadilan Agama Jakarta Timur. Nah, jadi kalau misalnya domisili dari tergugat itu berbeda-beda, maka diajukan ke salah satu wilayah pengadilan sesuai dengan domisili tergugatnya. Gitu. Nah, gimana nih kalau ternyata tergugatnya tidak diketahui? Misalnya penggugat mau menggugat ahli waris yang lain, tapi ternyata ahli waris yang lain tidak diketahui keberadaannya di mana. Nah, ada contoh nomor 3, A berdomisili di Kota Bandung menggugat B yang tidak diketahui domisilinya. Maka gugatan harta waris diajukan ke Pengadilan Agama Bandung. Jadi sesuai dengan domisili penggugat. Apabila tergugat tidak diketahui keberadaannya. Nah, 3 hal ini hal-hal yang perlu teman-teman atau rekan-rekan pahami ya. Karena ini meskipun kelihatannya sepele, tapi ini dampak hukumnya besar. Gitu secara hukum. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam gugatan harta waris, pertama, mengenai kewenangan relatif pengadilan agama. Nah, kenapa kewenangan relatif pengadilan agama itu sangat penting? Jangan sampai nanti gugatan kita tidak dapat diterima gara-gara kewenangan relatif pengadilan agamanya salah. Contohnya, misalnya kita mau gugat B yang berdomisili di Cianjur, tapi kita gugatnya ke Pengadilan Agama Sumedang misalnya, gitu. Nah, itu pasti kewenangan relatif pengadilan agamanya salah, gitu. Dan yang mengakibatkan gugatan penggugat itu need on valid verklar atau tidak dapat diterima, gitu ya. Jadi 5 hal ini yang perlu rekan-rekan pahami ya untuk gugatan harta waris gitu. Ini yang esensi dalam gugatan harta waris. Yang kedua, masalah pihak yang berperkara. Nah, untuk pihak yang berperkara nih jangan sampai pertama kita salah gugat orang. Salah nama atau salah alamat. Contohnya yang digugat adalah Rina gitu kan, tapi dicatat namanya Rini gitu. Alamatnya di Bandung gitu kan. Yang kita masukin ternyata alamatnya yang lain gitu. Nah, itu jangan sampai salah. Karena kalau misalnya error in persona itu tadi sama seperti mengakibatkan gugatan itu tidak dapat diterima gitu ya. Nah, mengenai kronologi mengenai harta waris atau model warisnya. Nih, ini hal yang sangat penting apabila teman-teman kalau saya doakan jangan ya, maksudnya jangan sekonyong-konyong menggugat gitu ya, tanpa dasar hukum yang jelas, tanpa kronologi yang jelas gitu. Karena apa? Kronologi mengenai harta waris ini salah satu hal yang penting yang harus tercantum dalam gugatan gitu. Nah, apalagi ternyata kewarisan ini merupakan kewarisan bertingkat. Nah itu, meskipun ini kewarisan bertingkat, tetap rekan-rekan harus dijelaskan semua.
harus dijelaskan semua mengenai kronologi harta warisnya. Mendapatkannya dari mana, kalau misalnya harta warisnya tanah didapatkannya kapan, apakah itu merupakan harta bersama yang didapatkan mulai kapan, itu harus dijelasin gitu. Ya, karena saya menangani perkara kebetulan terakhir putusannya hari Senin kemarin di Mahkamah Agung, saya pihak dari tergugat, ahli waris dari tergugat. Nah, pihak penggugat itu lupa menjelaskan kronologi dalam gugatannya mengenai budal warisnya. Makanya di tahap pertama dan di tahap pengadilan agama, gugatan dinyatakan obskur libel. Gitu, gugatan kabur atau tidak jelas. Karena apa? Karena kronologi mengenai harta warisnya atau budal warisnya itu tidak penggugat jelaskan. Gitu. Nah, yang keempat, alat bukti. Nah, ini untuk khusus untuk surat dan saksi, alat bukti yang akan disampaikan kepada majelis hakim. Nah, jadi rekan-rekan semua harus diperhatikan nih alat bukti mengenai surat dan saksi, gitu. Karena ini yang sesuai dengan hukum acara perdata, ini yang pasti nanti akan disampaikan kepada majelis hakim, gitu. Harus adanya bukti surat dan minimal ada 2 orang saksi. Gitu. Jadi alat bukti itu harus diperhatikan juga. Nah, yang kelima, pembagian waris yang sudah ditentukan, baik secara kaidah hukum Islam atau ahli waris. Maksudnya gini, poin nomor 5. Nah, kalau ternyata ada satu penyimpangan yang dilakukan oleh tergugat, ya, nah penggugat harus menjelaskan nih, ternyata ahli waris dari tergugat tuh jatahnya nggak segitu loh, jatahnya segini loh, sesuai dengan kaidah hukum Islam, gitu. Atau ternyata sebelumnya sudah ada kesepakatan nih, gitu. Misalnya ada istilah waris atau taharuj gitu ya, biasanya disebutnya bahwa ahli waris itu melepaskan hak dan bagiannya gitu kan dan lain-lain. Nah, itu harus tercantum ya dalam gugatan gitu. Jadi ini merupakan hal yang penting yang harus ada dalam gugatan harta waris. Nah, berdasarkan asas aktori incumbit. Nah, ini singkatnya gini, siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Gitu. Nah, itu diatur di dalam pasal 163 HIR yang menyebutkan bahwa barang siapa yang mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu. Nah, jadi contohnya nih kita mendalilkan bahwa pembagian untuk anak itu karena anaknya laki-laki dan perempuan berarti 2:1. Nah, itu harus dijelaskan tuh. Nah, kita menjelaskan seperti itu, nah kita harus kasih tahu nih dasar hukumnya apa. Nah, gitu ya. Terus kita menjelaskan juga misalnya di gugatan, ternyata budal waris itu sebidang tanah A, B, C, D, E. Nah, berarti kita pun harus membuktikan adanya status kepemilikan tanah tersebut. Gitu. Entah itu SHM-nya atau apanya gitu ya. Itu harus diperhatikan karena kalau ternyata kita sudah mendalilkan tapi tidak membuktikan, itu hak majelis hakim akan menolak perkaranya. Nah, perbedaannya gini, kalau gugatan itu tidak dapat diterima, nah beda dengan gugatannya ditolak. Kalau gugatan tidak dapat diterima, nah upaya yang dapat dilakukan oleh penggugat itu membuat gugatan baru atau ke tahap 2, banding. Nah, perbedaannya kalau ditolak, nah ya penggugat ya atau pihak yang berperkara itu hanya bisa lanjut ke tahap 2, banding, nggak bisa bikin gugatan baru. Nah, jadi di sini ditolak dan diterima berbeda ya. Ditolak dan tidak dapat diterima itu berbeda, Ma. Abang, punten waktunya sisa 3 menit lagi. Oh, 3 menit lagi? Oke. Nah, dampak hukum yang mengakibatkan gugatan harta waris dinyatakan tidak dapat diterima NO ya. Nah, pertama, apabila penggugat salah mengenai kewenangan relatif pengadilan agama, apabila penggugat salah mengenai pihak yang berperkara, yang ketiga, apabila penggugat salah satu
salah atau tidak mencantumkan mengenai asal mula bedul waris. Yang tadi saya sudah jelasin ya. Nah, ini nih, berdasarkan musyawarah mufakat para ahli waris, ini ada di pasal 183 kompilasi hukum Islam yang menyebutkan para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah menyadari bagiannya masing-masing. Nah, jadi pasal di atas memberikan kemudahan kepada ahli waris untuk membagi harta waris dari si pewaris, tapi dengan syarat ahli waris yang membuat kesepakatan itu sebelumnya mengetahui bagian hak dan bagiannya masing-masing. Gitu ya. Nah, sekarang timbul pertanyaan, gimana nih kita mau ngebagiin waris dengan cara berdasarkan kesepakatan, tapi ahli waris belum atau tidak tahu nih hak dan bagian warisnya. Nah, gini, pada dasarnya kesepakatan mengenai pembagian harta waris itu dapat dilakukan oleh ahli waris, meskipun tidak mengetahui hak dan bagiannya masing-masing. Ini lebih ke choice of law, lebih memilih ke hukum perdata gitu ya. Ini akan berkaitan dengan pasal 13-20 gitu kan dan lain-lain. Nah, tanpa mengampingkan proporsionalitas. Nah, maksudnya harus seimbang gitu ya, gitu. Nah, itu boleh-boleh aja dilakukan dengan kesepakatan meskipun saya bagiannya berapa nih, ya udahlah kita bagi rata aja, misalnya gitu kan. Misalnya ada yang nggak tahu nih, ternyata anak laki-laki dan anak perempuan ternyata 2:1, tapi karena mereka nggak tahu gitu, ya udahlah kita bagi-bagi sama aja yuk, bagi 3. Nah, itu boleh-boleh aja, nggak jadi masalah gitu kan. Nah, namun hal ini cenderung akan timbul permasalahan di kemudian hari. Gitu. Jadi, alangkah baiknya untuk melakukan kesepakatan waris, sebelumnya harus tahu dulu nih hak dan bagiannya. Baru nanti kita buat kesepakatan harta warisnya, pembagian warisnya gitu ya. Nah, untuk itu upaya yang dapat dilakukan oleh ahli waris agar mengetahui hak dan bagiannya itu sebelum kesepakatan mengenai pembagian harta waris dibuat, ahli waris dapat bertanya atau konsultasi hukum terlebih dahulu nih kepada orang yang ahli di bidang pewarisan, gitu kan. Nah, atau misalnya tanya misalnya ke Pak Ustadz, atau misalnya bisa tanya ke pengacara atau siapa yang paham gitu tentang pembagian pewarisan. Nah, itu diupayakan seperti itu gitu biar nanti tidak ada untuk menghindari risiko bersengketa di kemudian hari. Nah, gitu. Nah, pembagian waris sesuai dengan hak dan bagian ahli waris berdasarkan ketentuan hukum Islam. Nah, mengenai ketentuan ahli waris ini tercantum dalam pasal 172 sampai 175 kompilasi hukum Islam dan ketentuan mengenai besarnya bagian ahli waris tercantum dalam pasal 176 sampai 191 kompilasi hukum Islam. Nah, mungkin saya jelaskan sampai sini, dari rekan-rekan juga nanti bisa kalau misalnya mau nanti tinggal googling, nanti buka aja kompilasi hukum Islam. Nah, pasal-pasal ini merupakan pasal-pasal dari waris dan besaran waris gitu kan. Nanti teman-teman bisa baca sendiri, baca lagi ke bawahnya karena waktu kita tidak cukup. Nanti ada aul itu apa, rad itu apa, hibah, wasiat dan lain-lain itu ada di kompilasi hukum Islam. Ya. Oke, terima kasih buat rekan-rekan semua gitu kan. Semoga belajar bareng kita ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Untuk itu saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Faisal yang tadi telah menyampaikan materi terkait mitigasi resiko dan juga penyelesaian sengketa terkait dengan pembagian waris menurut hukum Islam. Yang tadi beliau menyampaikan apa sih gitu ya kira-kira beberapa penyebab terkait dengan munculnya resiko sengketa waris, kemudian juga bagaimana cara memitigasinya, kemudian bagaimana penyelesaian sengketanya, tadi dijelaskan juga mengenai bagaimana cara mengajukan gugatan dan ada tips ya Bang ya untuk menghindari kita mendapat putusan NO gitu. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Dan untuk selanjutnya Bapak dan Ibu peserta webinar, sebelum kita beranjak kepada sesi diskusi akan ada penyampaian perkenalan barangkali ya sedikit dari komunitas belajar apa aja dan juga Pusat Bantuan Hukum DPC Pradi Kota Bandung yang akan disampaikan oleh Saudari Winnie Sanjaya. Kepada Saudari Winnie kami persilahkan. Baik, terima kasih Liza atas waktu dan kesempatannya. Sedikit perkenalan dari belajar apa aja Pusat Bantuan Hukum
Pradi Kota Bandung, ya. Kami dari Belajar Apa Aja merupakan komunitas hukum, ya, dengan tujuan untuk memberikan sosialisasi kepada halayak umum, terutama di bidang hukum bisnis dan hukum pada umumnya. Dan kami juga menerima berbagai kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti perusahaan. Sebelumnya kami sudah pernah berkolaborasi dengan PT Maju Teknologi Indonesia, kemudian ada kolaborasi dengan Lembaga Bantuan Hukum, yaitu dari PBH Pradi Bandung. Lalu kami juga sudah berkolaborasi dengan berbagai komunitas lainnya seperti Kilas Perintis, Heika, dan lain sebagainya. Ya, nantikan berbagai sosialisasi kami melalui webinar selanjutnya. Jangan lupa follow Instagram kami di belajarapaaja.official. Ya, follow Instagram kita, atau bisa join di WhatsApp group yang teman-teman sekarang sudah join ya, bagi para peserta. Atau kalau misalnya terlalu mengganggu, misalnya WhatsApp sering dipakai ya, pada saat kerja bisa join di grup Telegram kita untuk mendapatkan informasi webinar-webinar terbaru. Dan selain itu, saya izin juga ya ke Pak Ketua, ke Pak Refangga, untuk mengenalkan Pusat Bantuan Hukum Pradi Kota Bandung. Ya, kami merupakan lembaga bantuan hukum yang memberikan jasa hukum bagi pencari keadilan, terutama bagi para pencari keadilan yang tidak mampu, ya, yaitu memberikan jasa pro bono. Ya, bagi teman-teman yang membutuhkan konsultasi hukum secara gratis ataupun bantuan hukum bagi yang tidak mampu, ya, bisa mengunjungi kami di 3 pos lokasi. Ya, ada 3 pos lokasi dari Pusat Bantuan Hukum Pradi. Yang pertama ada di Pengadilan Negeri Bandung kelas 1A khusus. Ya, kita biasanya disuk ke pengadilan, nanti lurus ada bagian di sebelah kanan ada konsultasi gratis ya di Pengadilan Negeri Bandung kelas 1A khusus ya. Kemudian ada di Lembaga Bantuan Hukum Universitas Padjadjaran Bandung juga, itu di Jalan Progo nomor 17, kita juga ada di sana. Dan yang satunya lagi terakhir ada di DPC Pradi ya. Karena gedungnya itu satu barengan dan sebelah-sebelahan, kita ada di Jalan Talaga Bodas nomor 40 Kota Bandung. Jadi bagi teman-teman pencari keadilan yang ada di Kota Bandung maupun se-Jawa Barat bisa kunjungi kami di 3 pos lokasi dari Pusat Bantuan Hukum Pradi Kota Bandung. Sekian dari perkenalannya. Terima kasih, Liza. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Saudari Winnie Sanjaya SHMKN selaku founder dari komunitas Belajar Apa Aja dan juga sekaligus sekretaris 2 ya Pusat Bantuan Hukum DPC Pradi Kota Bandung. Baik Bapak dan Ibu, sekarang kita akan masuk kepada sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Untuk sebelumnya karena belum ada pertanyaan di kolom chat, maka akan saya persilahkan Bapak dan Ibu untuk bertanya barangkali secara langsung supaya lebih interaktif dengan para pemateri. Bisa langsung raise hand saja apabila ada pertanyaan, Bapak dan Ibu. Kami persilahkan. Kalau belum, oke. Ini ada pertanyaan di kolom chat dari Bapak Helbert Marpaung. Pertanyaan untuk Bapak Faisal, bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh ahli waris jika sengketa warisan sudah dilakukan ahli waris ke pengadilan agama dan pengadilan agama memutuskan NO karena salah penulisan nama, harta warisan saat ini dikuasai oleh anak angkat ahli waris dan dokumen surat kurang cukup untuk membuktikan warisan berupa tanah dan rumah. Mangga barangkali Bang Faisal bisa langsung dijawab. Ya, terima kasih buat Pak Helbert Marpaung. Pertanyaannya mungkin saya bacain sekali lagi ya. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh ahli waris jika sengketa warisan sudah dilakukan ahli waris ke pengadilan agama dan pengadilan agama memutuskan NO. Ini NO ya, karena salah penulisan nama. Harta warisan saat ini dikuasai oleh anak angkat ahli waris dan dokumen surat kurang cukup untuk membuktikan warisan berupa tanah dan rumah. Nah, gini, rata-rata memang untuk urusan tanah yang berkaitan dengan tanah ini pasti pelik ya. Bahkan tidak sedikit orang yang berperkara waris tentang tanah itu tidak berhenti di tahap 1 atau di tahap pengadilan agama saja, gitu kan? Minimal di tahap pengadilan tinggi agama harus selesai. Minimal bahkan perkara yang sedang yang baru saya kan
yang putusannya hari Senin kemarin itu sampai Mahkamah Agung dan lamanya tuh 4 tahun. Nah, gini. Nah, ini kan posisinya udah digugat ke Pengadilan Agama, tapi kan NO ya, need on valid verklar. Oke, saya split dulu pertanyaannya ya. Kalau misalnya posisinya sudah NO ya, berarti seperti yang saya sudah jelaskan di awal bahwa ada dua cara kalau gugatan penggugat itu dinyatakan tidak dapat diterima atau need on valid verklar, gitu kan. Nah, pertama, penggugat bisa membuat gugatan baru, ya, atau penggugat bisa melakukan upaya hukum ke pengadilan tingkat 2, ke banding disebutnya ya. Nah, kita lihat di perkaranya di sini, apakah jangka waktu permohonan bandingnya sudah lewat atau tidak, ya. Kalau misalnya sudah lewat, lebih baik gugat baru. Nanti bandingnya kan ditolak juga karena sudah lewat, karena kan 14 hari ya banding itu ya. Nah gitu. Nah, meskipun banding itu mata saya pribadi lebih baik gugatannya diajukan baru. Karena di sini NO-nya kan salah penulisan nama ya. Karena ini di sini ada error in persona gitu. Nah, karena ada salah penulisan nama gitu kan. Menurut saya bahwa apabila kondisinya seperti ini lebih baik gugat baru. Jangan banding langsung gitu. Karena ini kalau misalnya salah penulisan lama atau error in persona, karena ini kan bukan pokok perkara ya, kalau pokok perkara kan pasti berbicara ditolak atau diterima gitu kan. Nah, ini kan kalau NO-nya kan karena penulisan nama gitu. Nah, lebih baik gugat baru dan perbaiki namanya yang betul apa. Gitu. Kita sebelum mengajukan gugatan gitu kan, kita jangan sampai atau misalnya sekonyong-konyong kita masukin nama yang salah gitu. Nah, itu yang tadi saya jelaskan gitu kan, ternyata namanya salah, alamatnya salah gitu. Itu mengakibatkan dampak hukumnya besar yaitu NO gitu. Nah, caranya seperti apa? Itu gugat baru ya, atau bisa banding juga kalau NO. Cuman kalau misalnya posisinya seperti ini lebih baik gugat baru, perbaiki namanya. Kurang lebih seperti itu. Nah, harta warisan saat ini dikuasai oleh anak angkat ahli waris dan dokumen kurang cukup untuk membuktikan warisan berupa tanah dan rumah. Nah, maksudnya di sini harus tahu dulu ya, dokumen surat kurang cukup untuk membuktikan itu yang seperti apa. Kalau misalnya ternyata warisan berupa tanah, berbicara dokumen tentang tanah, dan kita tidak, ini kurang cukup membuktikan nih, identitas tanahnya itu seperti apa. Nah, kalau misalnya sudah SHM, itu kita bisa minta SKPT atau surat keterangan pendaftaran tanah ke BPN. Gitu. Nah, misalnya gini, tanahnya ada di Kota Bandung, cuman kita nggak tahu nih, misalnya tanahnya itu tanah punya siapa, bahkan kita nggak tahu. Nah, kita bisa minta itu ke BPN, namanya SKPT, surat keterangan pendaftaran tanah. Kalau tanahnya itu sudah bersertifikat, gitu kan? Atau kita sudah memprediksi bahwa tanah itu bersertifikat. Nah, gimana nih kalau ternyata belum bersertifikat? Nah, kita lihat lokasi tanahnya ada di mana. Nah, kita kunjungi kecamatan setempat gitu. Nah, kita bisa lihat letter C, giriknya dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi berbagai macam solusi untuk membuktikan identitas tanah gitu kan, itu sebetulnya sangat luas gitu kan, sangat banyak gitu, tergantung case per case-nya seperti apa gitu. Kalau misalnya memang kurang cukup membuktikannya untuk legalitas tanahnya gitu kan, ya SHM-nya nih ternyata kita nggak tahu ya, itu tadi minta SKPT gitu kan. Nah, kalau misalnya nggak tahu, misalnya ternyata kita, wah ini kayaknya belum ada SHM nih, kita datang ke kecamatan gitu kan. Nah, kita lihat ada letter C nggak? Letter C-nya lihat itu atas nama siapa gitu kan, giriknya dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu ya Pak Helbert Marpaung ya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bang Faisal yang tadi telah menjawab pertanyaan dari Bapak Helbert Marpaung. Untuk selanjutnya barangkali Bapak dan Ibu, apakah ada pertanyaan lagi yang ingin diajukan secara langsung?
Kalau misalkan belum ada, maka akan saya sampaikan pertanyaan yang sudah kami akomodir dalam link pendaftaran Pak Fahmi dan juga Pak Faisal. Untuk pertanyaan yang kedua, ini disampaikan oleh Muhammad Haidar dan juga pertanyaan yang sama diajukan oleh Abdullah Muhammad. Muhammad Haidar itu dari Jakarta, sementara Pak Abdullah Muhammad itu dari Aceh Timur. Pertanyaannya kurang lebih sama, barangkali diajukan ke Ustadz Fahmi. Untuk lebih tepatnya, yang ditanyakan adalah apakah anak dari nikah siri mendapat warisan jika ayahnya wafat? Barangkali silahkan Pak Fahmi untuk menjawab. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Anak dari hasil pernikahan siri, apakah ia mendapatkan warisan dari ayahnya? Secara Islam dia dapat ketika ayahnya wafat. Namun yang jadi permasalahan adalah karena nikahnya itu tidak dicatatkan. Nah, biasanya kalau misalkan hartanya itu membludak, kayak hartanya Nabi Sulaiman, kayak gitu ya, itu mungkin akan jadi perkara dengan saudara-saudaranya ayah yang meninggal dunia tadi. Tapi kalau misalkan hartanya hanya seberapa, mungkin bisa diselesaikan langsung saja secara agama, tanpa harus berangkat ke pengadilan atau tempat lainnya. Nah, namun biasanya yang muncul pertanyaan adalah nanti ketika keluarga dari sang bapak ini yang meninggal dunia tidak tahu kalau misalkan saudaranya ini sudah menikah siri, dibuktikan dengan apa? Kan kayak gitu, itu harus ada saksi apakah si bapak itu benar, anak ini benar-benar hasil pernikahan dari bapak yang wafat tadi dengan ibu tadi, dan bisa dibuktikan dengan tes DNA misalnya dan atau lainnya. Jadi secara ini dapat nggak warisan? Dapat kalau dari bapaknya ya. Seperti itu dari aspek agamanya ya, kayak gitu. Begitu Ibu Liza singkatnya. Baik, terima kasih Pak Fahmi yang telah menjawab pertanyaan dari dua orang pendaftar kita. Untuk selanjutnya, barangkali saya tidak bosan untuk menyampaikan atau memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu yang hadir dalam webinar kita untuk bertanya secara langsung kepada pemateri, baik melalui berbicara langsung dan juga melalui pertanyaan via fitur chat ya Bapak dan Ibu. Kalau misalkan memang belum ada, maka akan saya sampaikan kembali pertanyaan yang dari link pendaftaran, yaitu mungkin bisa dijawab oleh kedua pemateri. Yang terkait pertanyaannya adalah bagaimana pembagian harta bawaan terhadap istri yang ditinggal oleh pewaris yang tidak memiliki anak, disampaikan oleh Ismayani. Baik, silahkan apakah mau dijawab oleh Pak Fahmi dulu atau Bang Faisal terlebih dahulu? Silakan, kayaknya harus Kang Fahmi ini yang jawab pertama. Baik, silakan Pak Fahmi. Baik, insya Allah. Ya, sebetulnya hukum waris Islam juga ini dibahas di Kompilasi Hukum Islam ya Kang Aziz ya. Cuman yang perlu saya tegaskan adalah orang terkadang suka tidak percaya dengan kompilasi hukum Islam. Karena katanya dia bukan di Al-Quran nih katanya. Padahal lihat tuh di kompilasi hukum Islam bagian awalnya. Adanya kompilasi hukum Islam ini merupakan gabungan dari 13 kitab fikihnya Imam Syafi'i yang ada di Indonesia. Jadi tidak bisa nih digabungkan fikih yang dia belajar di Mesir kemudian diterapkan di Indonesia, otomatis akan ada perbedaan. Nah, terkan sebenarnya boleh diulang nggak ya? Saya jadi ngeblank. Ibu Liza. Iya, silakan Pak. Gimana harta bawaan? Oh, ulangi pertanyaannya ya. Pertanyaannya itu bagaimana pembagian warisan terhadap istri. Jadi mungkin harta dari suami itu berasalnya dari harta bawaan suami. Nah, kemudian si suami ini meninggal, Pak. Suami ini meninggal, kemudian kan berarti cuma tinggal istrinya nih, tapi istrinya itu tidak mempunyai anak juga gitu. Nah, itu gimana Pak pembagian warisnya gitu? Oh, gini. Kalau misalkan harta itu harta bawaan yang dimiliki dari suami misalkan ya. Nah, kalau misalnya tidak punya anak, maka larinya ke siapa? Larinya ke saudara-saudaranya si suami tadi. Khusus untuk harta bawaan ya. Tapi biasanya di kita, kalau misalkan harta bawaan dari suami itu berbeda dengan harta bawaan dari istri. Harta bawaan dari suami itu biasanya sang suami ini menggabungkan semuanya menjadi harta keseluruhan utuh yang
dimiliki oleh keluarga barunya tadi. Berbeda dengan harta yang perempuan. Kalau misalnya harta perempuan, misalnya ketika menikah dia punya rumah. Nah, toh ketika wafat nanti ini tidak bisa sentuhan dengan harta yang diperoleh setelah menikah. Kecuali si perempuan tadi bahasanya ada bahasa dengan suaminya, ini rumah aku, sok aja lah kita pakai bersama. Milik bersamanya juga, udah punya aku, punyamu juga, seperti itu. Ya, kalau misalkan tidak ada anak, larinya ke siapa? Ke saudara-saudaranya. Kan ahli warisnya masih banyak ya. Bukan hanya anak ke bawah saja, tapi menyamping dan juga ke atas. Seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Kang Aziz, mangga. Ya. Baik, silakan, Bang. Gini, mungkin pertanyaan ini akan saya jawab berdasarkan pengalaman saya berperkara di Pengadilan Agama Cirebon ya, tentang pewarisan. Dan kebetulan juga memang saya menghadirkan ahli dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Ahlinya namanya Ibu Dr. Syiah Kosid. Nah, gimana kalau misalnya harta bawaan seorang suami terhadap istri seperti apa gitu ya? Nah, ini saya jawabnya pendapat dari Ibu Syiah Kosiah ya, yang benar-benar saya ingat. Jadi beliau bilang seperti ini bahwa karena kalau pembagian harta berkan pada dasarnya hukum waris itu kan membagikan harta bersama ya, karena ini cerai mati ya gitu. Nah, karena ini cerai mati gitu kan. Nah, setahu saya pembagian waris itu setelah menjadi harta waris dibagi dua dulu. Untuk suami berapa, untuk istri berapa. Nah, kalau misalnya suami yang meninggal, otomatis harta waris suami yang dibagikan. Nah, kalau ternyata harta bawaan itu memang tetap kebagian juga. Misalnya katakanlah istri terhadap harta bawaan suami seperti apa. Seingat saya itu tetap kebagian juga, cuman tidak dibagi dua. Cuma dibagi dua gitu. Mungkin nanti bisa dikoreksi oleh Pak Fahmi, ini cuma pengalaman berperkara saya. Jadi misalnya A membawa harta bawaan, A menikah dengan B. A itu seorang suami, B itu seorang istri. Nah, A itu memiliki harta bawaan, misalnya ya berupa uang sebesar 1 miliar gitu. Nah, ternyata A dan B ini menikah, punya 2 orang anak, katakanlah laki-laki dan perempuan gitu ya. Nah, ternyata A meninggal gitu. Nah, gimana nih terhadap harta bawaan si suami kepada ahli warisnya? Ini kan pewarisnya seorang suami nih. Nah, terhadap harta bawaan istri dan anaknya itu seingat saya itu tetap kebagian seorang istri, karena itu harta bawaan. Jadi langsung diambil istri per berapa bagian nih dapat gitu kan. Kalau istri punya anak per berapa bagian itu diambil langsung gitu kan. Jadi nggak ada bagi dua dulu, misalnya 1 miliar bagi dua nih 500, suami 500, istri 500. Nah, nggak kayak gitu kalau harta bawaan. Jadi itu langsung diambil dari jatah seorang istri itu per berapa bagian. Kalau misalnya katakanlah punya anak gitu kan. Jadi 1 miliar dikali per berapa bagian, nah itulah jatah si istri gitu. Nah, kurang lebih tambahannya dari saya seperti itu ya, Kang Fahmi mungkin. Baik, terima kasih Bang Faisal dan juga Pak Fahmi yang tadi sudah menjawab pertanyaan terkait dengan bagaimana hak waris dari istri atas harta bawaan dari suami. Baik, untuk selanjutnya barangkali Bapak dan Ibu, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan secara langsung? Di sini ada pertanyaan dari Pak Helbert Marpaung kembali. Barangkali Pak Helbert, apakah berkenan untuk bertanya secara langsung supaya lebih interaktif ya? Pak Helbert, kalau misalkan masih belum berkenan, maka akan saya bacakan pertanyaannya untuk Pak Fahmi. Bagaimana penyelesaian hutang yang ditinggalkan oleh ahli waris sebagai warisan juga dan berapa lama harus diselesaikan? Silahkan Pak Fahmi. Oke. Jika kita merujuk kepada ayat waris, itu disebutkan 3-4 kali ya. Jadi penyelesaian warisan itu ditunaikan di wasiat yusi biha audain setelah melaksanakan wasiat dan juga hutang piutangnya. Jadi pembagian itu
harus diselesaikan atau bisa dibagikan jika memang dari pemulasaran jenazah, hutang piutang terlunasi, baru setelah itu diberikan. Nah, bagaimana kalau misalkan ada hutang piutang? Hutang piutangnya itu tadi yang harus ditunaikan oleh ahli waris. Karena nanti bahayanya seperti ini. Kalau misalkan hutang ahli waris, hutang yang meninggal dunia itu tidak dibayarkan di dunia, ini akan namanya hakul adami. Kan ada hakul adami, ada juga haknya hakul adami itu harus tunaikan di dunia. Khawatirnya apa? Ketika di akhirat nanti hutang tidak dibayarkan, maka akan dibayarkan dengan pahala. Nah, kalau misalkan pahalanya ini udah habis, dibayarnya pakai apa? Dosa-dosanya tadi yang dipiutangi pindah kepada mereka yang punya hutang. Apakah rela saat ini kemudian kita sebagai anak, orang tua punya utang nggak dibayarkan, padahal kita mempunyai yang berkecukupan harta? Gitu, seperti itu. Jadi terkait lama atau cepatnya diusahakan segera mungkin. Kalau misalnya ada anak yang bisa membayarnya, segerakan. Atau mungkin sang anak ini bisa menjadi wasilah ke saudaranya ataupun kerabat terdekatnya untuk membantu dalam pelunasan hutang dari orang tuanya. Dan ini juga mungkin Bu Riza sedikit ya, ada Bapak Muhammad Haidar. Kalau suami wafat meninggalkan 3 istri, masing-masing istri punya 2 anak. Wow, berarti anaknya 6 ya. Tinggal digabungkan saja. Istri itu mendapatkan bagiannya 1/8 kalau misalkan ada keturunan. Nah, nanti 1/8 ini dibagi 3. Nah, anaknya digabungkan dari 3 istri tadi, misalkan 6. Kalau anak itu terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka lidzakari mislu hadits unsain. Anak laki-laki itu bagiannya 2 kali lipat dari anak perempuan. Kalau totalnya anak laki-laki 2, misalkan anak perempuannya 4, maka yang laki-laki ini 2 ini dikali 2 dulu terlebih dahulu. Karena kan bagi dia 2. Jadi seolah-olah ahli warisnya itu dari anak itu ada 8. Laki-laki 2 kali 2, 4, sama yang tadi perempuannya itu 4. Seperti itu. Ya, mungkin ada tambahan terkait ini, silakan Kang Faiz. Ya, itu boleh saja. Ya, terima kasih Pak Fahmi. Silakan Bang Faisal, barangkali ada tambahan. Oke, mungkin yang saya tambahkan gini ya, itu kan kajian berdasarkan hukum Islam ya. Penyesuaiannya dihitung secara hukum Islam itu seperti itu loh bagiannya gitu kan. Nah, kalau berdasarkan pandangan saya, kalau misalnya ada satu perkara ternyata ini suami wafatnya meninggalkan 3 istri, masing-masing punya anak 2 gitu kan, bagaimana cara baginya gitu kan. Nah, kalau menurut saya gitu kan, kalau menurut saya pribadi gitu ya, kalau saya sih lebih menerapkan ke pasal 183 kompilasi hukum Islam. Jadi ahli waris ini punya keleluasaan gitu ya, baik secara dibagi berdasarkan ketentuan hukum Islam bagus, berdasarkan 183 kompilasi hukum Islam juga bagus, karena 183 kompilasi hukum Islam juga itu merupakan adalah ketentuan waris atau ketentuan waris hukum Islam gitu ya. Nah, cuman saya akan memberikan satu advice bahwa kalau dalam posisi seperti ini lebih baik diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Kenapa? Karena saya pernah nih, cuman saya 2 istri di sini. Gitu. Satu memang istri siri, gitu, yang satu tercatat gitu. Jadi mungkin sedikit cerita perkara saya. Iya. Jadi sedikit perkara saya gitu kan, sekitar 2 tahun ke belakang saya pernah dalam posisi menangani perkara seperti ini. Cuman istrinya 2 anak, masing-masing 2 ya gitu. Nah, jadi yang saya berikan pencerahan kepada mereka bahwa ini udah kita bikin kesepakatan aja yuk, musyawarah mufakat aja yuk, bagusnya seperti apa. Karena menurut kacamata saya gitu kan, pada saat musyawarah mufakat itu dilaksanakan akan mendekati ke rasa keadilan. Karena nanti posisinya yang berdebatnya seperti ini. Seorang istri yang lebih dahulu gitu kan, dia akan merasa lebih dominan, yang istri pertama, dia akan merasa lebih dominan bahwa iya mah salaki urang loh. Nah, gitu cek orang Sunda nama. Iya, agama dan negara. Nah, gitu. Ini suami saya loh gitu. Kena kamu tuh selingkuh bla
bla bla bla, kamu kurang lebih seperti itu. Nah, yang terjadi sengketanya seperti ini. Jadi antara istri dengan istri gitu kan. Nah, Lut. ini tuh saling berdebat gitu. Bahwa istri mudanya bilang bahwa dia tuh suami saya, bahwa saya tuh dikasiri, bahkan ada saksinya dan lain-lain gitu kan. Tapi istri tuanya bilang gitu kan, wah kamu katanya saya nggak ngizinin kamu buat bla bla. Terjadi perdebatan yang akhirnya saya gunakanlah pasal 183 kompilasi hukum Islam ini gitu kan. Jadi kita buat kesepakatan bareng-bareng gitu kan. Nah pada saat itu memang saya kasih tahu dasar hukumnya bahwa ini seperti ini loh, kalau misalnya dibagi untuk istri, untuk anak segini 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 segini. Ya udahlah, biar tidak ada sengketa di kemudian hari, itu akhirnya semua ahli waris itu membuat satu kesepakatan bersama itu mengenai pembagian harta waris dari seorang pewaris atau seorang almarhum suaminya gitu. Kurang lebih seperti itu sih. Ya, baik. Terima kasih Bang Faisal. Dan tadi juga Bapak dan Ibu untuk pertanyaan dari Bapak Muhammad Haidar sudah terjawab tadi ya oleh Pak Fahmi barangkali. Untuk selanjutnya kami berikan kesempatan kembali kepada Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Barangkali kami masih ada waktu sekitar 10 menit lagi jika ingin mengajukan pertanyaan. Kalau belum ada, maka akan kami isi dengan pertanyaan dari link pendaftaran. Dari Nugraha SH dari Sukabumi, asal dari Sukabumi, pertanyaannya adalah, bisakah seorang muslim mewarisi dari seorang non-muslim? Bagaimana menurut hukum Islam sendiri itu? Barangkali siapa dulu, Bang Faisal atau Pak Fahmi dulu yang mau menjawab? Boleh, Kang Fahmi, silakan Kang Fahmi dulu. Ya, jadi ada di sini kalau misalkan kita melihat kepada aspek hukum Islam, ada dua pendapat. Yang pertama itu yang membolehkan, pertama, terus yang kedua yang sebaliknya tidak membolehkan. Tapi kenapa namanya waris itu menjadi fikih? Karena kalau ranah fikih ini tentunya ada banyak cabangnya. Jadi kita mau yang kemana yang lebih baik, maka itu yang kita yakini, kita amalkan. Pertama, apakah boleh mewaris misalkan anaknya ini orang muslim, ya mualaf, orang tuanya tapi non muslim, boleh nggak mendapatkan? Nah, jadi ada pendapat ulama fikih di sini, daripada warisan itu diberikan kepada yang lain, toh kepada anak yang muslim ini kan ia lebih berhak, gitu. Takutnya juga hartanya ini digunakan menjadi hal yang di luar bahasanya kemanfaatan dari Islam itu sendiri, kenapa yang sudah Islam itu tadi. Kemudian sebaliknya sekarang, orang tua ternyata ada salah satu anaknya ini tadi, misalkan ada 4 orang anak gitu. Nah, 4 orang anak ini salah satunya itu dia murtad tanda kutip. Ternyata murtad ini menjadi satu faktor gugurnya hak waris seseorang dalam Islam karena ia berpindah agama, sehingga seolah-olah 4 orang anak, ya 4 orang anak, kemudian yang satunya ini pindah agama, maka dianggap tidak ada. Ya, kalau kita lihat ke syarat, rukun, dan gugurnya hak waris seorang dalam hukum Islamnya itu sendiri ya. Jadi nanti seolah-olah menjadi 3 anak. Yang satunya kenapa dianggap tidak ada karena ia telah murtad. Seperti itu. Dan memang pembagian hukum Islam ini benar, Kang Aziz, beberapa yang sering konsul itu ya, kadang mereka itu enggak mencapai mufakat karena tidak kumpul semuanya teh. Gitu, ada satu orang yang gitunya, wah ini yang ternyata yang satu orang ini yang tanda kutip ya, yang dia itu paling haus tadi yang di garis bawah, saya setuju banget tuh, serahkah akan harta, sehingga ketika dikumpulkan dia nggak mau ini, larinya akhirnya dia tuh kan agama Islam nih, harusnya kan ke PA ya, larinya dia ke PN kayak gitu. Wah, pintarnya kayak gitu. Ya, itu mungkin jawabannya ya. Berarti nanti butuh bantuan banget sebenarnya ya Kang ya terkait prosesnya. Mungkin itu tuh masyarakat kadang ada yang terkendala dengan, saya khawatirnya gitu Kang, terjadi itu akan terjadi sengketa di antara keluarga bahkan sampai pertumpahan darah ya karena waris aja itu. Bisa kita selesaikan. Baik, terima kasih Pak Fahmi atas jawabannya. Bang Faisal, apakah ada tambahan? Oke, boleh.
ini pengalaman saya juga nih. Ini ada campur aduk Muslim dan non Muslim ya. Jadi untuk penyelesaian sengketa waris ini kurang lebih saya selesaikan tahun 2016 dan tahap pertama ini, tapi bukan di PA, ini di PN ya, di Pengadilan Negeri Bandung itu sekitar tahun 2016. Karena di perkara budal waris ini bercabang menjadi ada gugatan pembatalan lelang, sisa hasil lelang, dan gugatan lainnya juga gitu kan. Nah, dan ada salah satu ahli waris dipidanakan juga gitu ya. Nah, mungkin tambahan dari saya gini, kalau misalnya ternyata ada untuk pembagian waris ternyata ada campur aduk dengan non Muslim gitu ya. Nah, mungkin advice dari saya lebih baik selesaikan dengan cara hukum perdata. Jangan diselesaikan dengan cara hukum Islam. Kenapa? Karena nanti mereka punya perbedaan pendapat. Gini ya, mungkin saya jelasin case-nya sedikit bahwa klien yang saya pegang itu dia mu'alaf, cuman orang tuanya itu non-muslim, gitu kan. Nah, orang tuanya mu'alaf, cuman anaknya orang tuanya non-muslim, anaknya itu mu'alaf yang asalnya non-muslim jadi Islam gitu ya, jadi muslim gitu. Nah, akhirnya anaknya menuntut karena orang tuanya sudah meninggal gitu kan. Akhirnya anaknya menuntut warisan saya berapa gitu kan. Nah, si anak pengen bahwa ya udahlah kita bagi secara hukum waris Islam aja. Sedangkan dia kan bercampur aduk nih. Ya kan, bercampur aduk dengan ahli waris yang lain yang beragama non-muslim gitu. Nah, tambahan dari saya, apabila case-nya terjadi seperti ini, baik itu misalnya orang tuanya muslim, terus anaknya asalnya muslim, terus murtad gitu ya, secara Islam, itu yang menjadi penghijab kali ya Kang Fahmi ya, yang menutupi bahwa yang murtad itu nggak dapat hak waris. Gugur ya. Ya, gugur hak warisnya ya gitu ya. Nah, kalau misalnya itu dari sisi kajian hukum Islam, cuman kalau posisinya ada percampur adukan seperti itu, lebih baik diselesaikan dengan cara hukum perdata murni, hukum perdata biasa, gitu kan. Nah, karena sifatnya penyelesaian hukum waris itu sebetulnya choice of law. Nah, untuk agama Muslim, gitu kan, biar sesuai dengan ketentuan hukum Islam, ya selesaikanlah dengan cara hukum Islam, gitu kan. Tapi untuk hukum di Indonesia, karena ini hukum positif Indonesia, karena negara kita ini adalah negara hukum, sah-sah saja apabila seorang Muslim mau menyelesaikan hukum warisnya melalui cara hukum perdata biasa. Dalam artian pembagiannya ya, jadi lebih ke perjanjian misalnya dibagikan sama rata gitu kan. Kalau hukum perdata biasa kan itu kan sama rata itu semua kan, baik dari ibu sampai anak-anak gitu kan. Misalnya suami meninggal, anak punya punya istri dan 2 orang anak. Nah, itu kan pembagiannya sama karena kan pancang demi pancang, kepala demi kepala gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau yang bercampur aduk seperti ini sih ya lebih baik diselesaikannya dengan cara hukum perdata murni gitu. Maksudnya jangan pakai hukum Islam. Kenapa? Karena pasti di sini ada perbedaan ideologi, ada perbedaan pendapat di sini. Menurut hukum Islam seperti ini, menurut hukum perdata seperti ini. Padahal 2 hukum ini di Indonesia tuh berlaku. Hukum perdatanya berlaku tentang pewarisan hukum perdata. Hukum Islamnya pun ya seperti ini berlaku gitu kan. Karena di Islam tuh ada aturannya seperti ini gitu. Makanya kembali lagi sih gitu kan, lebih baik kita selesaikan secara musyawarah mufakat gitu kan. Kalau case-nya ini ada beda agama gitu ya. Nanti tapi tidak juga mengesampingkan asas proporsionalitas atau keseimbangan. Jangan sampai dibagi tapi hanya besar di satu orang gitu. Nah, itu jangan juga kayak gitu. Itu pasti akan timbul sengketa di kemudian hari. Gitu ya, kurang lebih seperti itu ya Lisa ya. Baik, terima kasih untuk jawabannya Pak Fahmi dan juga Pak Faisal. Baik Bapak dan Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11:28 menit, mohon maaf untuk sesi tanya jawab atau sesi diskusinya kita cukupkan sampai di sini, dan barangkali jika ada Bapak dan Ibu yang ingin berkonsultasi lebih lanjut terkait dengan pembagian waris ataupun terkait dengan kasus-kasus lainnya, barangkali bisa langsung datang untuk konsultasi ya Bang Faisal di Pusat Bantuan Hukum DPC Pradi Kota Bandung di Jalan Talaga Bodas nomor 40, atau barangkali jika ingin membuat janji terlebih dahulu untuk konsultasi ke Pusat Bantuan Hukum DPC Pradi Kota Bandung bisa mengkontak CP yang ada di grup
peserta saja. Baik, langsung Bapak dan Ibu, sebelum kita tutup sesi webinar pada siang hari ini, kita akan ada sesi foto bersama. Dimohon kesediaannya kepada Bapak dan Ibu untuk mengaktifkan terlebih dahulu kameranya masing-masing. Baik, kita tunggu kesediaannya kepada Ibu Oktaviana. Ini Saudara Bintang, Ibu Popon, kemudian Bapak Rizky Yusuf dan juga Ibu Maya. Kami mohon kesediaannya untuk mengaktifkan terlebih dahulu kameranya. Baik. Sekali lagi kami minta kesediaan dari Ibu Oktaviana, Ibu Popon, Ibu Maya, dan Saudara Rizky Yusuf untuk mengaktifkan kameranya. Namun jika memang belum memungkinkan, maka akan kita langsung mulai sesi foto bersamanya. Saya hitung dalam hitungan ketiga ya Bapak Ibu, kita akan take fotonya 2 kali. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Baik, sekali lagi Bapak dan Ibu. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Baik, dengan selesainya sesi foto bersama tadi dan juga telah selesai penyampaian materi serta diskusi yang menarik terkait dengan pembagian hukum waris menurut Islam, pembagian waris menurut hukum Islam yang tadi disampaikan oleh Bapak Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani dan juga Bapak Faisal Abdul Aziz, maka sesi webinar terkait dengan pembagian waris menurut hukum Islam telah selesai dilaksanakan yang diselenggarakan oleh komunitas belajar apa aja dan bekerja sama dengan Pusat Bantuan Hukum DPC Pradi Kota Bandung. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih sekali lagi atas partisipasi Bapak Ibu semua. Akhir kata, billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Faisal, makasih Pak Fahmi. Ya, terima kasih. Lisni, makasih. Terima kasih atas sharingnya hari ini. Izin live ya, Kang Aziz, Bu Liza, Sudayana. Ya, ayo izin live juga ya. Ya, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.